Selamat pagi, siang, malam, dan sore pemirsa. Room News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Kang Slamet, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Alah, malah terlalu formal ya. Assalamualaikum, selamat datang di Room Kang Ali bersama saya Kang Ali. Di video kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar teknologi mulai dari Ubuntu yang mengeluarkan Ubuntu versi Pro-nya, walaupun Pro juga ada yang free lah. Yang kedua, berita regression RCF vulnerability di OpenSSH server CVE 2024-6387, dan yang terakhir ada berita dari Punggawa Cybersecurity yang mengeluarkan magazine volume kedua. Oke, mari kita mulai ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari sistem operasi Linux Ubuntu, karena saya sendiri ya Ubuntu lovers lah. Mulai menggunakan Ubuntu itu dari tahun 2008 kalau nggak salah versi 8.04 ya. Dulu pertama kali install Ubuntu itu dapat installer ISO CD Ubuntu dari beli majalah ya kalau nggak salah ya. Tapi saya lupain nama majalahnya. Ntar kalau inget lah. Oke, langsung saja ke beritanya. Dikutip dari ubuntu.com, baru-baru ini Canonical mengumumkan bahwa general availability dari legacy support untuk Ubuntu LTS akan didukung selama 12 tahun. Ubuntu Pro adalah layanan langganan keamanan dan pemeliharaan yang ditawarkan oleh Canonical. Canonical adalah perusahaan di balik sistem operasi Ubuntu. Layanan ini memberikan jangkauan keamanan selama 10 tahun untuk sistem operasi dan lebih dari 23.000 aplikasi termasuk aplikasi populer seperti Docker, WordPress, dan Node.js. Ubuntu Pro dirancang untuk perusahaan yang memerlukan keamanan jangka panjang untuk aplikasi mereka. Dengan Ubuntu Pro, perusahaan atau pengguna dapat memastikan bahwa aplikasi selalu update. Ubuntu Pro sendiri juga bisa digunakan secara gratis untuk penggunaan pribadi di 5 mesin yang berbeda. Selain itu, jika kalian pengguna Ubuntu Pro, selama tidak membeli add-on, kalian tetap hanya akan mendapatkan dukungan selama 10 tahun. Nah, dengan dukungan add-on ini, semua versi LTS mulai 14.04 akan mendapatkan 12 tahun dukungan dari Canonical. Sebagai contoh, Ubuntu 22.04 LTS akan didukung hingga tahun 2027 untuk pengguna Ubuntu LTS biasa. Namun untuk pengguna Ubuntu Pro akan didukung hingga tahun 2032 dengan tambahan 2 tahun ekstra jika membeli add-on. Untuk add-on, tiket support juga mulai dari infra support dan full support. Untuk harga normal di $500 per tahun, harga untuk 24/7 infra support mulai dari $1.775 per tahun, dan untuk full support 24/7 di harga $3.400 per tahunnya. Bagaimana cara mengaktifkan Ubuntu Pro? Kalian bisa membuat akun terlebih dahulu di login.ubuntu.com. Jika belum punya akun, kalian bisa registrasi langsung di website tersebut. Dan jika sudah berhasil, kalian bisa langsung login. Ini tampilan dari dashboard Ubuntu Pro versi free untuk 5 mesin yang berbeda. Di dashboard Ubuntu Pro terdapat token untuk digunakan di mesin Ubuntu. Cara installnya cukup mudah, tinggal komen sudo pro attach dan masukkan token tersebut. Berikut video bagaimana cara menginstal Ubuntu Pro di Ubuntu Desktop versi 22.04. Oke, kita ke berita utama di newsroom kali ini. Tanggal 1 Juli 2024, tim riset dari perusahaan keamanan Qualys mempublish CVE 2024-6387 yang dikenal dengan nama regression. Yang di CVE tersebut, Qualys menemukan celah keamanan OpenSSH di server atau celah keamanan server OpenSSH ya. Eksploitasi dari kerentanan regression dapat menyebabkan dampak yang sangat serius.
mulai dari pengambil alihan sistem. Di sini penyerang dapat memperoleh kontrol penuh atas sistem yang terinfeksi, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan kode berbahaya dengan hak akses root. Penyerang dapat memasang malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya pada sistem yang terinfeksi, yang dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut seperti upload ransomware dan meminta tebusan seperti biasanya lah. Menurut analisis yang dilakukan menggunakan layanan Shodan dan Sensis, lebih dari 14 juta server OpenSSH yang dapat diakses langsung dari internet mungkin rentan terhadap eksploitasi ini. Versi OpenSSH yang terdampak dari regression adalah versi OpenSSH versi 8.5p1 hingga versi 9.7p1. Dan sistem operasi yang terpengaruh dengan vulnerability regression adalah semua distribusi Linux yang menggunakan glibs dan OpenSSH yang terdampak, mulai dari sistem operasi seperti Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, Fedora, dan yang lainnya. Berikut ini demo yang saya lakukan untuk mengetes celah keamanan regression ini. Saya menggunakan script Python untuk mengetes sistem operasi Ubuntu 22.04 versi server yang menggunakan OpenSSH versi yang vulnerable. Di sini saya belum mendapatkan script exploit dari regression ini ya. Yang saya lakukan hanya scan vulnerability OpenSSH yang vulner. Mungkin jika saya sudah ada update script exploit akan saya buat di video yang terpisah. Rekomendasi dari vulnerability regression ini adalah kalian dapat memperbarui OpenSSH ke versi 9.8p1 atau ke yang lebih baru ya. Versi ini telah memperbaiki kerentanan vulnerability regression. Pembaruan ini adalah solusi utama dan paling efektif untuk mengurangi resiko. Yang kedua, batasi akses SSH. Batasi akses SSH hanya untuk jaringan yang dipercaya. Gunakan firewall untuk membatasi akses SSH dan pastikan hanya alamat IP yang sah yang dapat mengakses server SSH. Dan matikan akses SSH publik jika tidak diperlukan untuk mengurangi resiko serangan. Berita yang terakhir datang dari penggawa cybersecurity yang mengeluarkan magazin atau majalah volume yang kedua. Nah, ini dia magazin Punggawa volume 2 yang sudah dicetak ya. Dari covernya aja menarik dan ajib bener lah pokoknya. Apalagi isinya pasti menarik. Mentang-mentang yang edit dibagus-bagusin ya. Di magazin ini terdapat 11 artikel yang tentunya menarik untuk dibahas. Mulai dari artikel Brandshipper ransomware yang serang pusat data nasional. Berita ini yang lagi rame dibahas ya. Seperti drama K-pop kasus ransomware ini. Selanjutnya ada pembahasan seputar teknologi AI. Dan artikel dari Mas Hasim yang kemarin berhasil mendapatkan reward bug bounty sebesar $25.000 dari HackerOne. Terdapat artikel penjelasan red teaming, ada juga artikel menarik dari celah keamanan dari Microsoft Outlook. Dan buat kalian yang lagi riset iOS atau iPhone, bisa membaca artikel tutorial jailbreak iOS. Dan masih banyak artikel yang menarik di magazin Punggawa volume 2 ini. Jika kalian ingin membaca magazin ini, saya sudah share linknya di deskripsi video ya. Oke, terima kasih sudah menonton Newsroom Teknologi kali ini. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan juga subscribe YouTube Room Kang Ali untuk mendapatkan update terbaru seputar Room Teknologi. Terima kasih, sinau ben ora ketinggalan dan wassalamualaikum.